Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa nanti saham-saham yang akan kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk yang ingin request saham-saham selanjutnya, maka silahkan join ke Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik, jadi sifatnya free dan siapapun bebas untuk join dan saling sharing di sana. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya sangat mudah. Teman-teman bisa membuka rekening sekuritas lewat Wisdom and Invest, dan pilihan sekuritasnya ini ada banyak ya, nggak hanya satu, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Nggak menutup kemungkinan juga kita akan rekanan lagi dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Fitur apa aja yang akan teman-teman dapatkan jika mendaftar melalui Wisdom and Invest? Teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah, dan di sana teman-teman bisa sharing dengan mentor yang berpengalaman. Jadi mentornya ini nggak hanya satu, ada beberapa. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan chatbot dan screener khusus untuk nasabah. Lalu akan ada edukasi secara berkala dan inspirasi saham. Inspirasi saham ini kira-kira seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Diharapkan teman-teman bisa trading secara mandiri, itu sebabnya kita juga menekankan pada edukasinya. Bagi yang masih ingin tanya-tanya dulu atau bahkan mungkin ada yang ingin langsung buka rekening sekuritas, maka silakan hubungi admin di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor yang ini. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita gunakan chart ini, dia tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya, berupa segitiga hijau untuk beli dan segitiga merah untuk jual. Jadi enak banget kalau digunakan, kita tinggal ikutin aja ya sinyalnya. Kalau dia sinyal entry maka kita entry atau beli, kalau sinyal exit maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail penggunaan chart Wisdom and Invest, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan secara lebih detail ya penggunaan chart dari Wisdom and Invest ini. Kita masuk ke analisanya. Untuk PSAB ini belum ada sinyal untuk entry. Terakhir dia sudah muncul segitiga merah dan dia sudah berada di bawah garis win line, jadi tidak oke. Pixelnya juga merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga masih berwarna merah. Memang sih dia udah berubah menjadi merah marun, tapi selama dia masih berada di bawah garis win tidak oke ya. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben-Hur yang semakin menanjak. Itu adalah sinyal yang validnya. Supportnya ada di 194 dan resistnya kita bisa gunakan resist yang ini. Dia ada resist garis win, ini garis win ya. Angkanya ada di sebelah kanan sini, karena garis winnya berwarna ungu, di kanan juga berwarna ungu, yaitu 202. Selama dia bertahan di atas support 194, maka ada potensi dia bisa testing resist yang ini. Tapi kalau dia masih berada di bawah garis win itu masih tidak oke ya. Jadi sebaiknya teman-teman hanya fast trading aja. Kalau sampai breakdown dari 194 maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman segera exit. Support selanjutnya adalah di sebelah sini, PSAB. Support selanjutnya yaitu di 185. Kalau dia breakout maka ini oke. Jadi dia harus breakout dari garis win baru bagus ya. Ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi selama dia tidak bisa breakout, seperti di sini dia hanya mantul, lalu kejedot di garis win, jadinya tidak oke. Untuk WIM ini cukup oke. Sejak muncul sinyal entry di sebelah sini adalah sinyal entry-nya. Statusnya masih hold. Ini sebelah kiri ada statusnya ya. Hold dengan profitnya 10,3%. Jadi lumayan. Untuk pixelnya hanya hijau satu. Jadi yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya masih berupa titik pink.
Dia memang ada momentum berwarna biru langit sih. Ini biru langit ya. Yang bagus sebetulnya sih biru Ben-Hur semakin menanjak. Kalau seperti ini masih ada potensi dia bisa kejedot resistnya nih. Jadi harus watch out di area resist. Ini untuk WIM. Ada potensi dia masih bisa testing resistnya sebelah sini, yaitu 1030. Kalau sudah mulai mendekati area resist, maka saran saya sih sebaiknya teman-teman take profit at least sebagian dulu. Jadi amankan dulu ya separuh cuannya. Supportnya kita bisa gunakan support garis win. Di sini ada support yaitu angkanya yang warna biru ya, karena garis winnya berwarna biru, yaitu 875. Kalau sampai dia breakdown dari garis win maka tidak oke lagi. Potensinya dia bisa ke support selanjutnya nih. Support selanjutnya yaitu ada di sebelah sini. Ini angka psikologisnya ada di 800. Kalau sampai WIM ini breakdown dari 800 maka jadinya tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Untuk ERA ini dia sebetulnya kemarin sideway. Jadi kalau sideway begini segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Strateginya sebetulnya adalah buy on support dan sell on strength. Dan hari ini si ERA adalah hari terakhir dia stock split. Hari ini cum date dari stock splitnya 1:5. Jadi bagi teman-teman yang masih hold hari ini, besok itu sudah berubah ya. Kalau kita melihat dari stock splitnya Hoki, ini potensinya sih mungkin nggak begitu bagus. Karena saat kemarin si Hoki stock split, waktu cum date-nya memang ditarik naik ke atas, tapi besoknya atau ex date-nya dia langsung turun lagi ke bawah dan bahkan breakdown ya. Jadi tidak oke. Sebaiknya untuk teman-teman yang masih hold, kalau misalnya besok dia ada pantulan di support, ini ada supportnya yaitu 2250, 2550 dan 2470. Kalau dia mantul, maka sebaiknya teman-teman SOS dulu ya. Karena kalau dia sampai breakdown dari support 2470 ini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Pixelnya saat ini merah-merah tidak oke dan momentumnya berwarna titik pink. Jadi berwarna titik pink seperti di sini ya. Ini warnanya titik pink. Jadi tidak begitu oke. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak ke atas. Walaupun memang nggak selalu ya. Kalau misalnya stock split artinya besok dia akan turun harganya, nggak selalu. Ada juga yang setelah stock split dia malah naik harganya. Yang penting teman-teman sebaiknya berjaga-jaga aja, jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Jadi kalau seandainya besok dia dibuka opening dan ternyata dia malah lanjut turun lagi, maka seenggaknya teman-teman sudah dijaga ya dengan trailing stopnya. Kalau seandainya dia malah naik ya itu bagus, mudah-mudahan dia bisa ke area resistnya lagi. Untuk Mari, hari ini dia muncul sinyal sell yaitu segitiga hijau. Ini entry-nya di sebelah sini. Statusnya di sebelah kiri sell dalam kondisi profit 159,3%. Jadi happy cuan bagi yang sudah kena trailing stop ataupun sudah ada yang take profit di atas mungkin. Karena dia sudah breakdown dari garis winnya jadinya ini agak kurang oke. Pixelnya sih memang masih hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya sebetulnya udah kelihatan nih. Semenjak di sebelah sini itu momentumnya sudah mulai menurun. Ada potensi nih big money itu sebetulnya sudah pada mulai take profit atau mengurangi porsi portonya. Karena kelihatan ya di sini juga sudah mulai bentuk-bentuk jarum, dari sini juga udah mulai bentuk jarum. Jadi banyak jarum di situ. Ada potensi itu pelan-pelan pada buang muatan. Karena di sini hari ini dia ARB, jadi sebetulnya agak khawatir nih besok hari apakah dia akan lanjut turun, dan karena dia kenaikannya tanpa konsolidasi, jadi di sini nggak ada support yang kuat ya sebetulnya. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Kalau yang baru entry di pucuk atau baru entry di atas, maka sebaiknya sih exit dulu karena khawatirnya dia bisa turunnya agak dalam nih. Supportnya di sini sih sebenarnya dia memang lagi pas di support juga ya, cuma sayangnya dia ARB, jadi takutnya semua pada panic sell nih. Kalau misalnya besok dia membuat lower low lagi, maka potensinya di sini juga ada support area 224, tapi entah apakah itu kuat atau enggak.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah profit, jangan lupa untuk pasang trailing stop atau silakan take profit dulu. Bagi yang baru mau entry, maka wait and see dulu ya. Tunggu sampai ada pantulan dulu, baru teman-teman bisa spekulatif buy. Jadi kalau belum ada pantulan, maka sebaiknya hindari dulu. Karena khawatirnya ini tidak ada support kuat, ada potensi dia bisa turunnya lumayan ya ke bawah. Jadi tunggu ya sampai dia tidak membuat lower low lagi. Kalau misalnya gerakannya sudah mulai menyamping, jadi lebih kelihatan area supportnya itu ada di mana. Untuk BBRI ini kemarin juga memang sebetulnya dia sideways dengan area support di sini, batas supportnya yaitu 4450. Karena dia sideways, maka ini segitiga hijau dan merah yang di sini ini bisa kita abaikan. Strateginya sebetulnya adalah buy on support dan sell on strength. Tapi watch out ya, ini karena candlenya kelihatannya candle bearish, volumenya juga besar dan indeks kelihatannya masih akan turun menuju 5.800. Jadi saham-saham blue chip itu sebaiknya kita hindari dulu atau kita pantau aja ya. Kira-kira dia akan mantul atau enggak nih di 4450. Tapi saran saya sih hati-hati kalau misalnya ada yang ingin spekulatif, maka jangan lupa porsi kecil dulu. Jangan lupa money manajemennya. Bagi yang ingin pantau, ini area best buy-nya sih saran saya di area sini nih. Ini ada MA 200 dan ada support horizontal yaitu di 3820. Kalau seandainya dia breakdown dari 4450, ini saran saya kalau teman-teman ada yang punya barang maka sebaiknya exit dulu ya. Nanti pantau kembali di manakah dia mantul. Kalau dia mantul di 3960 maka kita bisa spekulatif atau kita bisa wait and see-nya di 3820. Untuk BMRI ini juga sama seperti BBRI karena semua saham-saham blue chip itu rata-rata berkorelasi dengan indeks. Jadi kalau indeksnya akan menuju ke 5.800 artinya blue chip kita sebaiknya hindari dulu ya. Kita pantaunya nanti di area support atau ketika indeks sudah mulai menuju 5.800. Pixelnya saat ini merah-merah untuk si BMRI, jadi tidak oke, dan momentumnya juga berupa titik pink, jadi masih tidak oke. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Jadi BMRI ini pun belum ada ya sinyal entry-nya, belum ada sinyal validnya. Untuk supportnya di 6.200 ada support dan di 6.100 dan 6.200 itu ada support. Di dekat 6.100 ini juga ada MA 200. Ini MA 200-nya ada di 6.000. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif, sebaiknya sih wait and see dulu ya, melihat kondisi indeks. Kalau memang indeksnya nggak mendukung, maka rata-rata saham-saham blue chip juga pasti akan tertekan. Jadi menunggu aja sampai indeksnya sudah membaik atau sudah tidak membuat lower low lagi. Jadi teman-teman bisa pantau, bikin aja watch list, tapi jangan entry banyak-banyak dulu kalau misalnya mau spekulatif di 6.000 ya, di MA 200-nya ini. Untuk Sen ini kita lihat ini kayaknya agak kurang oke ya, karena dia banyak banget ekor-ekor di atas nih, kelihatannya banyak yang take profit ataupun mulai buang barang nih. Pixelnya sih masih hijau-hijau, tapi momentumnya sudah mulai berubah menjadi biru tua. Jadi untuk yang baru mau entry ini sebetulnya nggak wise. Paling kalau mau berarti fast trading aja ya, gunakan time frame yang lebih kecil. Jadi hari ini cuan langsung kabur. Kalau berdasarkan sinyal win sih ini masih hold. Jadi sinyal entry-nya di sebelah sini dia masih hold dengan profit 48%. Selama dia berada di atas garis win itu masih oke. Jadi kalau ada yang hold dari bawah jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau dia sampai turun ke bawah garis win atau dia closingnya di bawah garis win, maka jadinya tidak oke lagi. Jadi ini sesuai ya sama video saya kemarin. Kemarin saya juga ada sebutkan ada potensi hari ini dia bisa testing harga high-nya. Dan ternyata memang ya dia testing harga high lalu kembali lagi tutupannya merah. Jadi memang hanya untuk fast trading aja karena dia sudah berada di dekat area resist juga. Bagi teman-teman yang nggak bisa fast trading, maka sebaiknya hindari dulu saham-saham ini. Jadi menunggu aja ya sampai situasinya sudah kondusif.
Untuk auto ini juga belum ada sinyal untuk entry-nya, dia sudah breakdown dari garis win dan belum mampu ya kembali ke atas garis win, jadi masih kurang oke. Waktu itu exitnya pun dalam kondisi profit, jadi entry di sini, exitnya di sini, ini sudah profit. Saat ini pixelnya merah-merah, tidak oke. Momentumnya juga sudah melemah, jadi masih belum oke juga. Kita menunggu aja sampai ada sinyal valid lagi seperti itu ya. Segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya yang semakin menanjak ke atas. Seperti ini juga, dia hijau, hijau, dan momentum yang semakin menanjak ke atas. Supportnya kita bisa gunakan harga low yang di sini nih, yaitu 1150. Kalau dia sampai breakdown, artinya dia bikin new low ya, jadi tidak oke lagi. Untuk teman-teman yang sudah exit mungkin di sebelah sini, maka ya udah exit dulu, lupakan sih saran saya ya, karena indeksnya masih kurang oke. Kita wait and see dulu, tunggu sampai indeksnya agak membaik. Atau kalau yang mau spekulatif sebetulnya bisa, tapi saran saya sih jangan di sini, mungkin menunggu ya agak bawahan lagi support di sini, mungkin 1080 ini supportnya lebih kuat. Karena takutnya ini hanya dead cat bounce nih, jadi hanya pantulan teknikal, dia mantul lalu kejedot garis win, artinya ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah, lalu potensinya nanti dia kejedot lagi sama garis win. Jadi garis winnya ini nanti bisa digunakan sebagai resist nih, jadi potensinya misalnya dia turun nih membentuk new low, dia lalu akan ke resist, garis win lain lagi, kejedot lagi, bikin lower low lagi. Jadi hati-hati ya, ini wait and see dulu, sebaiknya gunakan untuk fast trading aja. Jadi kalau teman-teman ingin trading di auto ini, maka fast trading gunakan time frame yang kecil ya, bisa gunakan 5 menit, 15 menit, ataupun hourly. Cara penggunaannya itu sama, jadi menunggu sinyal yang valid. Sinyal valid yaitu segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya menanjak ke atas, tapi di time frame yang kecil ya. Kalau time frame kecil maka entry exit juga pakai time frame kecil, jadi jangan entry di 5 menit lalu exitnya menggunakan daily, itu tidak boleh. Gunakanlah entry dan exitnya di time frame yang sama. Untuk harum ini masih belum oke sebetulnya, dia masih sideways. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Untuk pixelnya dia hanya hijau satu, jadi memang belum oke-oke banget. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya pun sebetulnya masih berwarna merah nih, jadi masih belum oke. Sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang menanjak ke atas, jadi itu yang oke. Saat ini supportnya ada di 4650 dan resistnya di 5500. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif maka bisa spekulatif di support 4650, tapi jangan lupa ya, porsinya kecil aja. Kalau dia sampai breakdown dari 4650 maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Dengan potensi kalau misalnya dia mantul dari support 4650, ada kemungkinan ya, ada potensi dia bisa testing lagi resistnya yaitu 5500. Dan sebaiknya sih saran saya teman-teman fast trading dulu, jadi masih belum oke untuk di swing. Untuk PTPP ini tidak oke, jadi segala konstruksi ya, mau PTPP, ADI, WSKT, WIK, itu sebaiknya teman-teman hindari aja dulu karena dia terus membuat lower low nih, dan dia breakdown dari supportnya yang di sini yaitu 1525. Jadi memang udah pernah saya info ya, kalau seandainya dia sampai breakdown sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Pixelnya ini merah-merah, ini tidak oke, dan momentumnya juga merah-merah, tidak oke. Sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentumnya berwarna biru Ben Hur semakin menanjak, itu yang oke. Saat ini dia masih tidak oke karena terus membuat new low. Di sini low, low, dan ini new low ya. Dia membuat harga rendah yang baru. Ada potensi ini dia bisa ke sini nih. Ini supportnya ada di sini MA 200 yaitu 1255, atau bahkan bisa ke arah sini ya 1060. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry ataupun ingin bottom fishing, saran saya sih waspada. Jadi
hindari dulu aja deh, atau menunggu sampai dia udah nggak bikin new low lagi. Sementara sih konstruksi masih tertahan, belum oke, karena LK-nya juga pada jelek-jelek semua ya. Untuk komposit kita, dia tidak mampu ya menutup gap, dia malah turun ke bawah, dan momentumnya ini malah merah-merahnya semakin mendalam nih. Jadi pixelnya dia hanya hijau satu, momentumnya ini semakin bertambah ke dalam. Ini jadi tidak oke sebetulnya. IHSG supportnya ini ada potensi nih, kayaknya dia bisa menuju ke 5.800. Tapi di sini sih ada support juga, yaitu support trend yang di sini. Ini ada angkanya nih 6034 atau 6000 lah ya, kita buletin. Jadi ada potensi dia ke arah 6000. Kalau misalnya dia mantul, artinya potensinya dia hanya technical rebound. Ketika dia technical rebound, bukan berarti ini teman-teman bisa langsung swing ya, tetap modenya adalah fast trading, karena technical rebound artinya dia hanya naik sementara, ada potensi dia bisa kejedot resist win line. Ini juga ada win line ya di IHSG. Di sini tuh dia masih belum mampu naik ke atas garis win line, masih kurang oke. Jadi potensinya dia akan bisa begini nih, arahnya akan ke arah sana. Sebaiknya teman-teman menyiapkan porsi cashnya, rasio cashnya lebih tinggi ya. Usahakan usahakan cashnya ini ada 70-80% untuk rasio cashnya. Jadi teman-teman ada kesempatan ya untuk serok di area support, yaitu support di 58 dan 57. Sehingga mudah-mudahan dengan kita serok di bawah ini bisa menutup kerugian yang tadi kita cut loss di area atas ini. Untuk chart ini adalah chart 5 menitnya, maka kita cek dulu di time frame kecil. Pixelnya sih hijau-hijau dan ada momentum biru kecil, tapi dia lagi di resist juga ya. Ini ada resist downtrendnya dan dia berada di resist, jadi ini masih ragu-ragu apakah besok dia bisa naik atau enggak nih. Takutnya dia masih kejedot resist. Untuk momentumnya sih secara tren dia ada perbaikan dari sini ya. Nih, semakin mengecil, jadi harganya turun ke bawah, tapi ini momentumnya semakin membaik. Jadi mudah-mudahan besok kita dikasih nafas dulu nih, dikasih nafas, tapi hati-hati, di sini ada resist di 6100-an ataupun resist yang di sini 6230. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalnya dia mantul, gunakan kesempatan ini untuk SOS ya, atau fast trading aja. Kalau sampai dia lanjut turun kembali, maka teman-teman jadinya resikonya kecil, karena rasio cashnya udah 70-80% ya. Jadi bagi yang ingin trading, maka hanya fast trading dan hanya gunakan 20-30% porto. Hari ini saya kasih screener, ini adalah screenernya untuk WinPix Day. Jadi ini screener daily ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau pakai screener di time frame kecil, jadi mencari yang segitiga hijau tapi di time frame kecil, bisa menggunakan WinPix 5 ataupun 15 untuk 15 menit, kalau 5 menit, ataupun hourly itu juga bisa. Tapi hati-hati, ini hanya screener mentah, jadi teman-teman harus analisa kembali ya, apakah dia lagi sideways. Kalau sideways artinya segitiga hijau dan merahnya itu kan kita harus abaikan, kita gunakan strategi yang lain. Atau teman-teman bisa cek aja saham-saham yang statusnya ini masih hold. Kalau dia liquid dan dia berada di area support, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Ini kelihatannya masih oke nih, ayam-ayam ya, seperti JPFA. Terus mana nih, kelihatannya hanya JPFA. Ini ada main juga, tapi yang oke sih kelihatannya JPFA ya. Dan harus hati-hati, ini cek kembali chartnya, apakah dia momentumnya kelihatan trennya semakin melemah. Kalau dia trennya semakin melemah, artinya teman-teman sebaiknya amankan cuannya separuh. Lalu angka yang sebelah sini yang ada tulisan C itu current price ya, bukan angka untuk beli. Dan untuk yang di kolom sini P1, P2, P3 dan tanda bintang ini sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya juga. Jadi untuk yang belum paham bisa cek aja ya di video sebelumnya. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan portonya teman-teman nih dalam kondisi yang aman ya, tidak merah-merah. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah menyiapkan porsi cash 70-80%. Jadi kalau seandainya indeksnya memang benar terkoreksi sampai 5.800, teman-teman udah siap nih untuk serok saham-saham yang bagus.
terutama saham-saham blue chip. Jadi untuk serok blue chipnya bukan di sekarang, kita wait and see dulu, lihat kondisi ya. Kalau memang sudah ada sinyal untuk entry-nya, maka kita akan serok. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.